بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa syukur wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak pengajian PCM Pahandut yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita diperkenankan lagi oleh Allah SWT untuk bermuajahah, bertatap muka, yang kita nggak tahu kapan kita akan bertemu gitu ya. Nah, karena ini sudah takdir dari Allah, kita harus patuh ya, harus ikuti saja apa yang ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, saya tadi buka-buka buku gitu ya, lalu menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 87. Allah katakan di situ, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anil azim. Dan sungguh-sungguh benar-benar kami sudah sampaikan kepadamu, kami sudah turunkan kepadamu hai Muhammad sab'am minal masani, 7 ayat yang harus diulang-ulang. Kenapa ayat ini mengingatkan kepada kita 7 ayat yang harus diulang-ulang? Ini dasarnya adalah Al-Quran ini. Saya pernah juga menyampaikan 7 ayat ini dulu, tapi karena terbaca ayat ini, saya terpaksa harus mengulang lagi. Karena ada perintah di sini supaya ayat itu diulang-ulang. Yang dimaksud ayat itu setelah kita lihat, para mufasir sepakat mengatakan itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi pengulangan di sini bukan maksudnya kita baca berulang-ulang, tapi semakin ke belakang semakin paham isinya. Itu yang dimaksud pengulangan itu. Jadi bukan berarti kita mengulang seperti kita habis salat Jumat lalu khatib mengulang-ulang 7 kali, kemudian diulang lagi surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Jadi maksud pengulangan di sini bukan seperti itu. Yang dimaksud pengulangan di sini pelajari terus-menerus. Kan dalam ayat dikatakan sab'am minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dan Quran yang sangat agung. Berarti Al-Fatihah ini agak sedikit beda dengan Al-Quran, karena di sini ada 7 ayat dan Al-Quran. Walaupun dia Al-Fatihah juga Al-Quran, tapi ada penegasan beda di sini. Maksudnya adalah Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari isi Al-Quran. Untuk mengulang-ulangnya, wal Qur'anil azim, lanjutkan dalami Al-Quran 1 keping. Jadi kita tidak cukup hanya baca Al-Fatihah saja, tapi di sini ada semacam anjuran kita harus melanjutkan kepada membaca Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu sangat luas, tergabung dan terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Isi Al-Quran itu pertama adalah masalah tauhid. Al-Fatihah juga pertama masalah tauhid. Yang kedua masalah janji dan ancaman. Al-Quran juga isinya janji dan ancaman. Al-Quran tentang kisah. Al-Fatihah ya juga tentang kisah. Kemudian di dalam Al-Quran juga tentang bagaimana cara kita menegakkan ibadah setelah bertauhid. Nah, dijabarkan dalam Al-Quran juga tentang ibadah, tentang sejarah. Jadi Al-Fatihah itu mencakup semuanya, cuma garis besar. Jadi untuk memahami Al-Fatihah itu adalah sekeping Al-Quran, tidak cukup hanya dengan Al-Fatihah saja. Mungkin kita melihat surat Al-Fatihah itu apakah turun pertama kali atau surat Al-Alaq. Sepakat mufasir mengatakan ayat yang turun pertama kali adalah 5 ayat surat Al-Alaq.
Sementara surat yang pertama kali turun adalah Al-Fatihah. Ini bedanya. Jadi makanya Al-Fatihah letaknya di depan, karena dia secara utuh turun pertama kali. Kita tidak pernah memperbadakan antara apakah Bismillah itu masuk ke dalam Al-Fatihah atau Bismillah itu di luar Al-Fatihah. Walaupun ada di antara saudara kita yang mempermasalahkan. Karena dalam Muhammadiyah silakan Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, atau ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan inti dari Bismillah. Kenapa harus disebut 2 kali? Ada juga begitu. Jadi cukup mulai dengan Alhamdulillah sampai akhir. Jadi kalau Bismillah dikaji lebih dalam, itu Bismillah itu mencakup juga seluruh isi Al-Quran itu. Induk dari Al-Fatihah itu adalah Bismillah. Induk dari Al-Quran adalah Al-Fatihah. Itulah sebabnya ada ulama mengatakan Bismillah itu terpisah dari Al-Fatihah. Tapi karena dalam tulisannya di sini dibuat Bismillah ayat 1 dan seterusnya dalam tulisannya, nah kita harus mengikuti saja bahwa yang disebut dengan Sab'ul Masani itu adalah termasuk Bismillah. 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, kalau Bismillah ini kita bahas mungkin panjang juga ini, tapi saya ingin melanjutkan saja kepada ayat yang kedua. Mungkin kalau kita di Muhammadiyah mungkin sering mengatakan ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada 3 model ini. Ada yang tetap membaca dan menyebut di dalam sholat, tapi dengan sir, dengan pelan. Ketika kita jadi imam, dibaca dengan sir, tidak dibaca jar. Tapi ada juga yang keras. Kenapa kita baca? Kan sudah ada di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Langsung aja Alhamdulillah. Tapi ada yang berpendapat ini Bismillah jelas bagian, kenapa harus ditinggal? Bahkan lebih sadis lagi pendapatnya, kalau tidak dibaca Bismillah ini maka salatnya nggak sah, karena Al-Fatihah nggak lengkap katanya. Kalau di Mekah ya, mungkin Pak Said baru aja pulang dari Mekah, tidak dengar kita baca Bismillahnya Pak ya, entah dia sir atau enggak, tapi yang jelas ulama-ulama kedua-duanya mufassir mengatakan benar, tidak disebut benar, disirkan juga benar. Bukan tidak lengkap Al-Fatihah, karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah inti dari Bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu kan terjemah. Lalu maksudnya kasih Tuhan tanpa batas, semua makhluk hidup dikasih, tapi sayang Tuhan tidak semua makhluk hidup. Lalu siapa yang dirahimi Allah? Hanya orang yang taat dan patuh kepada Allah. Sementara orang yang tidak taat dan patuh kepada Allah hanya dapat rahman saja. Jadi itu bedanya. Jadi yang mendapat rahimnya Allah itu, sayangnya Allah itu hanya orang yang beriman, orang Islam. Non-Islam tidak dapat sayangnya Allah. Kasihnya ya. Karena Allah itu Maha Adil, Maha Pemberi, pemberi rezeki, semua tidak ada yang lewat. Semuanya diberi dengan sayangnya, ada yang kasihnya Allah. Kemudian dilanjutkan oleh ayat itu, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji, lillah milik Allah, Rabbul alamin. Kata alhamdu ini ada alif lam. Beda antara hamdun dengan alhamdu. Kalau hamdun sifatnya adalah pujian, bisa kita memuji siapa saja. Hewan pun bisa kita puji, manusia bisa kita puji. Tapi kalau sudah pakai al, ini khusus kepada Allah. Karena hamdan dari sifatnya umum, kalau alhamdu sifatnya khusus. Jadi segala puji apapun bentuk pujian itu khusus untuk Allah, tidak ada untuk yang lain. Jadi ada pengkhususan di situ. Apa beda pujian dengan syukur? Kalau pujian itu mungkin berupa ucapan lebih banyak, tapi kalau syukur ucapan dan tindakan. Itu bedanya. Lain syakartum, jika kamu bersyukur.
Jadi kalau syukur itu tindakan dan ucapan, sedangkan pujian, alhamdulillah, itu lebih banyak ucapan saja. Makanya kita memuji Tuhan itu lebih banyak dengan ucapan. Allah Maha segala-galanya dengan ucapan. Lalu kita juga bersyukur. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh yang dipuji, dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh yang dipuji. Arti pujian di sini taat dan patuh. Jadi kalau orang memuji Tuhan, tidak ada dalam artian syukur di situ, itu hanya sekedar ucapan saja, belum lengkap pujiannya itu. Jadi alhamdulillah itu sebetulnya memadukan antara kata syukur dan kata pujian itu. Makanya orang kalau hanya pandai berucap saja tapi tidak pernah dia laksanakan ucapannya, itu mungkin ucapan pujian saja yang nampak, tapi syukurnya belum. Sedangkan Tuhan minta kedua-duanya. Kita mengatakan Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Segala sesuatu adalah milik Allah. Tapi dalam tindakannya beda. Allah itu Maha Pemberi, tapi kita pelit, misalnya gitu kan. Allah itu Maha Penyayang, tapi kita senang benci. Berarti kan tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Artinya apa? Syukur itu adalah tindakan. Kalau Allah itu mengatakan Dia pemurah, kita juga pemurah. Itu adalah wujud dari kata alhamdulillah. Lillah maksudnya semua bentuk pujian apapun khusus untuk milik Allah. Artinya apa di sini? Bahwa manusia tidak berhak untuk dipuji. Manusia tidak berhak untuk diabdikan. Manusia tidak berhak untuk terlalu dihormati. Karena terlalu dihormati itu larinya kepada bentuk sikap pujian. Kadang-kadang orang karena terlalu menghormati orang, lupa dengan menghormati Tuhan, itu larinya kepada syirik. Terlalu menghormati presiden misalnya, lupa dengan Tuhan, itu larinya kepada syirik. Karena pujian tadi hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Jadi kalau kita ingin memuji seseorang, kita harus memuji Allah dulu. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah kepada dia. Allah memberikan pangkat yang tinggi kepada dia. Allah memberikan kekayaan dan nikmat yang berlimpah kepada dia. Jangan orangnya yang dipuji, tapi yang memberi nikmat itu yang dipuji. Itu maksudnya alhamdulillah. Lalu kenapa Allah itu harus dipuji? Karena dia Rabb. Rabb itu artinya kan Tuhan. Karena dia Tuhan. Tapi dalam artian bahasa, Rabb itu bukan Tuhan artinya. Rabb itu artinya adalah pendidik. Makanya kata tarbiyah berasal dari kata Rabb, pendidikan. Rabbul Alamin, pendidik alam semesta. Bisa juga diartikan pengatur. Rabbul Alamin, pengatur alam semesta. Bisa juga diartikan pencipta. Rabbul Alamin artinya pencipta alam semesta. Bisa juga diartikan penyeimbang. Rabbul Alamin, Allah yang menyeimbangkan alam semesta dan mengharmoniskan alam semesta. Itu maksudnya alam semesta diharmoniskan, diatur, disusun, dicipta oleh Allah. Karena Allah yang membuat semua itu, pantaslah kita memuji Dia. Nah, karena Allah lah yang mengatur alam semesta, kita tidak berhak mengaturnya. Kita diatur oleh Allah. Kalau kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengatur, itu artinya bukan kemampuan kita. Itu adalah pemberian Allah. Kalau kita bisa memecahkan persoalan, itu bukan berarti kita, tapi kemampuan Allah berikan kepada kita untuk bisa memecahkan persoalan. Makanya kita dalam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, apapun yang kita lakukan jangan lupakan Allah. Itu mengingatkan itu agar manusia tidak lepas atau lupa diri atau mungkin menganggap diri hebat. Ada orang menganggap dirinya hebat. Ini kalau enggak karena saya tidak terjadi itu. Ini kalau enggak karena saya bantu dia akan melarat, dan seterusnya. Nah, itu bahaya.
Itu artinya pemahamannya keluar dari alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini yang perlu kita pahami dulu, bahwa ini karena Allah menyuruh mengulang-ulang. Nah ya, kita ulang. Jadi Rabb al-alamin, Tuhan alam semesta itu penentu segala-galanya. Manusia hanya diberi sedikit sunatullah. Sunatullah itu artinya Allah membuat sesuatu yang sudah memang begitu fitrahnya. Nah, sunatullah itu kan diberikan Allah bukan berarti tanpa batas, itu terbatas. Terbatas kemampuan kita untuk mengolah alam. Sunatullah adalah ketentuan Allah yang tidak pernah bisa kita rubah, karena itu sudah ada batasnya. Misalnya ada siang, ada malam, waktunya juga sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak bisa merubahnya. Ada panas, ada dingin, itu sudah sunatullah. Kita tidak bisa ngaturnya. Ada warna yang bermacam-macam, kita nggak bisa merubahnya. Memang begitu dia. Nah, sunatullah ini adalah mengandung sebab akibat. Karena sebab sesuatu dia akan mengakibatkan yang lain. Ada sebab akibat. Itu adalah sunatullah yang ada di alam. Nah, Allahnya berikan sebatas itu kepada kita untuk mengatur alam. Di luar itu adalah wewenang Allah. Tapi yang sedikit itu aja pun juga ditentukan oleh Allah. Tidak bisa kita mengatakan saya harus begini, tidak bisa. Rencana kita ada, tapi kenyataannya nanti tidak akan terjadi, bisa. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, tapi Tuhan juga punya rencana. Walaupun kita mampu melaksanakannya, tapi rencana Tuhan ada yang lain, kita nggak tahu. Nah, jadi dalam arti yang kita memuji Allah itu, Allah adalah pengatur alam semesta. Kemudian ada kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu yang dikatakan tadi, bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu inti dari Bismillah. Tidak perlu kita jelaskan lagi ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Kalau Malik artinya raja, itu kekuasaannya melebihi dari pemilik. Kalau Malik memiliki, tapi kalau Malik raja, itu kekuasaannya lebih tinggi. Makanya di sini tertulis Malik, artinya yang memiliki. Di sini tertulis panjang apa pendek. Ada yang membuat panjang, ada yang membuat pendek. Kedua-duanya kan sama saja itu. Jadi kalau dibuat artinya Malik pendek, yang merajai, ya kalau raja itu kan semua yang ada dalam kekuasaannya itu milik dia. Titahnya adalah semacam firman begitu. Apa yang dikatakan raja tidak bisa dibantah. Bunuh kata raja bunuh, hukum kata raja bunuh. Karena kekuasaannya luar biasa raja itu. Tapi kalau memiliki, ya kita misalnya punya HP. Ya, HP ini milik kita. Lalu kita apakan saja boleh. Dibanting, dijual, apa boleh. Tapi ini masih menyangkut ada hak orang lain di sini. Tidak bisa 100%. Ada data di dalamnya, ada macam-macam berita di dalamnya. Nah, kalau kita banting, bisa jadi ada orang lain yang dirugikan. Masih terkait dengan orang lain. Tapi kalau raja, itu 100% tidak bisa dibantah. Makanya di sini lebih banyak yang cenderung menerjemahkan dengan arti Malik Yaumiddin pendek. Bukan berarti Malik Yaumiddin pendek, baca Malik Yaumiddin. Kemudian yang menguasai hari, din itu adalah, orang sering menerjemahkan itu bisa agama, kata din itu banyak. Bisa dainun artinya hutang, bisa juga dain artinya hukum, bisa din juga artinya hari kemudian. Banyak terjemahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat kata-kata din dalam artian hari kemudian, itu maksudnya adalah ketika kita berada di yaumil mahsyar atau yaumil hisab atau hari kemudian, itu yang berkuasa 100% di sana adalah Allah.
Manusia tidak bisa apa-apa. Manusia hanya berkuasa di dunia ini. Mau dia nanti baik atau buruk, di hari Yaumiddin itu ditentukan oleh kuasa manusia di dunia. Kalau di sana sudah 100% kekuasaan Allah. Kenapa? Karena sebesar zarrah pun tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Kebaikan sebesar zarrah tetap diperlihatkan. Keburukan sebesar zarrah tetap diperlihatkan. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Makanya itu kekuasaan Allah. Pada hari itu diperlihatkan semua apa yang kita lakukan selama di dunia. Jadi di sini ada kata kekuasaan Allah pada hari nanti itu, artinya tidak ada tawar-menawar di situ. Jadi ada orang yang sudah dihisab, tolong ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan lebih taat, lebih beribadah, lagi mau bersedekah. Tidak bisa. Jadi mumpung kita masih di dunia ini, maka waktu itu penentunya adalah Allah. Maksudnya kalau kita memang baik, di situ akan kita terima yang baik itu. Kalau kita memang buruk, kita terima yang buruk itu. Tapi di hari pembalasan itu sebenarnya ada dua ya. Ada hamba surga dan ada hamba neraka nanti. Jadi kalau hamba surga itu artinya apa? Amalnya baik dan tidak pernah merasakan neraka. Dia langsung ke surga. Tapi ada hamba neraka sementara. Hamba neraka sementara ini adalah orang-orang yang amal baiknya ada, tapi karena amal baiknya itu tidak seimbang dengan amal buruknya, sehingga dia harus dimasukkan dulu ke dalam neraka. Tapi sifatnya tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang-orang yang amal baiknya juga ada, tapi tertutup oleh riya dan keangkuhan. Jadi amal baiknya banyak, tapi tertutup oleh kekufurannya. Nah, yang dimaksud di sini orangnya orang baik, punya iman, orang Islam, tapi amal jahatnya banyak juga. Artinya dia bisa kemungkinan sementara ada di neraka, tapi nanti dia akan kembali ke surga. Lalu siapa mereka yang nggak pernah dibangkit ini? Tetap selama-lamanya di neraka. Yang mereka amal baiknya tertutup oleh amal jahatnya. Ini ada amal baik itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Amal baik yang terbuka, ada beberapa amal yang dia lakukan dengan tulus ikhlas. Itu tercatat. Tapi ada juga amal-amal yang buruk banyak dilakukannya. Tapi ada orang beramal baik tapi tidak ikhlas, penuh dengan riya, penuh dengan keangkuhan, kejokaan. Itu baiknya itu dianggap tidak baik oleh Allah, hilang semua. Nah, itu makanya orang seperti itu kekal abadi dalam neraka, walaupun nampaknya dia baik. Nah, jadi baik itu ada dua. Ada baik menurut penilaian manusia, tapi ada baik juga menurut penilaian Allah. Baik menurut penilaian Allah adalah kalau tidak ada embel-embel di dalamnya riya, tidak ada embel-embel di dalamnya unsur kesombongan, tidak ada embel dalam amal kita unsur keangkuhan. Tapi mungkin menurut manusia baik karena dia dermawan, dia senang membantu, dia senang menolong. Tapi sebenarnya tujuannya adalah bukan karena Allah, bukan karena ikhlas tulus karena Allah, tapi ada niat-niat yang lain. Misalnya memberi orang supaya menang dalam pemilu, ingin jadi anggota DPR misalnya, kan juga dermawan itu. Banyak memberi itu. Nah, mungkin di mata manusia itu baik, tapi di mata Allah tidak baik. Kenapa? Tujuannya beramal itu bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Nah, kalau begitu, walaupun banyak amal baiknya di dunia, tapi dipandang Allah tidak ada, kosong, nol, maka dia kekal abadi dalam neraka. Jadi kekuasaan Allah dalam Malik Yaumiddin ini sangat ditentukan kepada dari ketulusan dan keikhlasan kita dalam beramal. Menurut manusia baik, belum tentu baik menurut Allah. Yang kita inginkan adalah baik menurut Allah.
Nah, ini yang perlu kita ingat di dalam Malik Yaumiddin, yang berpuasa pada hari nanti itu. Jadi ada harapan orang yang pernah melakukan amal tulus ikhlas di mata Allah baik, dibangkit dari neraka. Tapi kalau amal baik itu hanya di mata manusia saja, di mata Allah tidak, dia akan tertutup oleh amal-amal buruknya, hilang percuma. Kemudian dilanjutkan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita terjemahkan, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, sekarang kalau kita lihat ayat ini, bahasanya itu kalau kita lihat mendahulukan objek dari subjek dan predikat. Dan inilah bahasa Al-Quran yang sangat istimewa ya. Tidak ada bahasa seperti ini di dunia. Seharusnya kalau menurut bahasa itu kami menyembahmu, kan mu-nya itu adalah objek. Na'budu iyyaka, seharusnya begitu, kami menyembahmu. Tapi dalam Al-Quran enggak, objeknya didahulukan. Apa tujuan Allah mendahulukan objek? Ini adalah membatas. Kalau tidak didahulukan, mungkin banyak yang akan kita sembah. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu dan juga menyembah kepada yang lain. Tapi kalau sudah dibatas, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, tidak kepada yang lain. Nah, ayat ini mengandung tauhid. Makanya muncul kata hanya. Hanya kepadamu kami menyembah, tidak kepada yang lain. Jadi kenapa mengandung tauhid? Karena sudah dibatas, tidak ada kesempatan untuk syirik, tidak ada kesempatan untuk mentuhankan yang lain. Tapi hanya Engkau ya Allah, satu-satunya yang kami sembah, bukan yang lain. Nah, kemudian cara penyembahan ini yang disebut dengan ibadah. Na'budu dari kata abadah, abdun, penghambaan diri. Kita menghambakan diri kepada Engkau ya Allah. Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah? Nah, itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah kan kita tahu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ketentuannya dan tata caranya sudah dibuat khusus, tidak boleh dirubah-rubah. Kalau kita rubah, kita tambah, kita kurang, itu disebut bid'ah. Dan ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak disebutkan secara khusus dan bersifat umum. Ya, kita datang ke pengajian ini ibadah, ada pahalanya, tapi bersifat umum, tidak khusus. Nah, tapi kalau mahdhah khusus, misalnya salat, ada waktunya, ada bacaannya, ada rakaatnya, seperti yang diajarkan oleh Rasul. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Jadi cara kita na'budu, menghambakan diri kepada Allah melalui ibadah mahdhah, nah itu bukti dari rasa syukur kita kepada Allah. Dalam artian kata alhamdulillah tadi, kita ucapkan memuji. Nah, memuji di sini diwujudkan dengan ibadah. Bukan hanya kita memuji dengan ucapan saja. Wujud pujian itu adalah ibadah. Apakah itu khusus atau umum? Khusus itu mahdhah, yang umum itu adalah ghairu mahdhah. Segala sesuatu yang diizinkan oleh ajaran agama melakukannya, itu disebut ghairu mahdhah. Segala sesuatu yang dilarang kita tinggalkan, itu juga ghairu mahdhah. Jadi meninggalkannya dan melaksanakannya, dua-duanya disebut ibadah. Misalnya kita mau mengajar, disuruh kita mengajar, kita laksanakan, itu ibadah, tapi ghairu mahdhah. Kemudian ada tempat maksiat, dilarang kita tinggalkan, kita juga beribadah, tapi disebut ghairu mahdhah. Kemudian yang kedua yang kita minta, karena di dalam Al-Fatihah itu kan ada haknya Allah dan ada haknya manusia.
Haknya Allah itu dari ayat pertama sampai ayat kelima ini, itu hak Allah itu. Mulai iyyaka na'budu, menyembah itu haknya Allah. Tapi iyyaka nasta'in ini sudah berubah menjadi hak manusia. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Isti'anah. Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Toh kita kan sudah potensinya lengkap sudah. Kita punya akal, punya kemampuan, punya ilmu. Bahkan orang-orang ateis mengatakan, "Tuh apa Tuhan tuh? Enggak ada Tuhan." Kita kan sudah punya kemampuan, kita sudah punya ilmu, kita sudah punya bisa menguasai segala-galanya ilmu dan teknologi. Ngapain kita menyembah Tuhan? Jadi maksudnya isti'anah ini, minta tolong di sini adalah di luar kemampuan kita. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau kita mampu, untuk apa kita minta tolong? Jadi isti'anah ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena penentu segala-galanya itu adalah Allah. Kalau kita mengatakan sakit, lalu saya berobat ke dokter, terus kita mengatakan obat itulah yang menyembuhkan, dokterlah yang pelaku dalam artian proses penyembuhan. Tapi kalau dalam artian isti'anah ini tidak 100%. Banyak sekali orang yang sudah diresepi oleh dokter sakit tidak sembuh-sembuh. Berarti kemampuan manusia juga terbatas. Nah, itulah perlunya kita isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang dokter yang pernah praktek di Arab, praktek di Mekah. Dia kontrak selama 1 tahun, 6 bulan dia praktek di sana, nggak ada yang hadir, nggak ada yang datang. Bingung dia, kenapa di sini kok orang Arab ini tidak mau berobat ya? Padahal dia buka praktek mengharapkan orang Arab ini kaya-kaya, mungkin di sana banyak masukan gitu. Tapi kenyataannya sebaliknya, sampai di sana 6 bulan nggak ada orang yang datang. Kenapa? Karena mereka itu menganggap kalau dia sakit, dia harus bermohon dulu kepada Allah, tidak langsung. Dan juga dia juga bisa dengan baca-baca Al-Fatihah, lalu diurupkan ke dadanya. Karena Al-Fatihah ini juga disebut Asy-Syifa, penyembuh. Makanya kalau banyak kita lihat guru-guru kita di kampung itu, dia bacakan Al-Fatihah, dihembuskan ke air gitu ya, terus diminumkan, kok bisa juga sembuh gitu ya. Nah, itu karena pertolongan isti'anah tadi. Kemudian kalau nggak sembuh juga katanya, dia mohon kepada Allah. Orang Arab itu dia pengobatan Nabi pakai habatus sauda dan seterusnya. Nah, alternatif terakhir biasanya kan mereka kalau sudah menempuh jalan pertama kedua itu sudah sembuh dia, makanya tidak sempat lari ke dokter. Jalan terakhir lah baru bisa dia pergi ke dokter. Nah, begitu saking yakinnya dia dalam artian doa dan isti'anah tadi, mohon kepada Allah supaya disembuhkan. Jadi manusia itu tidak bisa 100% mengatakan obat inilah yang menyembuhkan, tapi tetap aja Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi itu makanya kita selalu minta memohon kepada Allah isti'anah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kami memohon ya isti'anah atau pertolongan kepada Allah supaya keinginan kita terkabul. Jadi jangan lupa bahwa usaha sekuat tenaga itu penting, tapi jangan lupa doa itu lebih dahsyat. Karena banyak orang yang sombong berobat ke Singapura, ke kemana-mana, wah gampang itu, pokoknya duitnya banyak, bisa aja disembuhkan. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Udah habis duitnya ke Singapura, ke Amerika, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena isti'anah ini miliknya Allah, bukan miliknya manusia. Allah yang berkuasa untuk bisa menyembuhkan, mengabulkan atau tidaknya. Kita hanya bisa berusaha. Nah, jadi dalam artian ayat ini isti'anah, tidak boleh kita menganggap bahwa manusia itu serba bisa. Semuanya adalah tetap kembali kepada Allah. Jadi itu makanya kita kadang-kadang sudah pintar gitu ya, sudah hebat, tidak mau lagi berdoa. Untuk apa saya berdoa? Kan saya sudah kecukupan, sudah semuanya ada. Padahal kan ada yang kita tidak punya, ada kita yang tidak mampu.
Kalau kita tidak isti'anah, minta tolong kepada Allah, itu tidak akan terwujud. Kenapa? Isti'anah itu di luar kebiasaan. Coba kita bayangkan, waktu Nabi Muhammad di perang Badar, kalau menurut logikanya sebab akibat, itu tidak mungkin bisa menang. Tentara dari umat Islam itu bersahaja, senjatanya juga hanya sederhana, sementara musuhnya senjatanya canggih, kemudian jumlahnya sangat banyak. Kalau nggak ada karena isti'anah, tidak mungkin menang. Karena umat Islam selalu menyebut, iyyaka nasta'in, hanya kami mohon kepadamu. Apa yang terjadi? 300 umat Islam bisa mengalahkan ribuan orang Quraisy yang dengan persenjataan yang luar biasa canggihnya. Jadi secara matematika tidak masuk akal bisa menang. Jadi isti'anah itu adalah merubah sesuatu yang bersifat sunatullah itu. Bisa dirubah oleh dengan isti'anah. Makanya kita kan, kamu kan IQ-nya rendah, tidak mungkin kamu bisa selesai. Tapi banyak sekali kita lihat orang yang IQ rendah menjadi orang hebat. Kenapa? Kalau menurut matematika, dia menamatkan SMP aja susah. Tapi kenapa? Dia justru malah menjadi orang yang cemerlang. Nah, itu mungkin karena isti'anah tadi. Dia sering berdoa, sering memohon. Nah, sehingga dia mendapat keistimewaan dari sisi Allah. Nah, itulah gunanya kita menyebut iyyaka nasta'in. Ada pemberian Allah di luar kebiasaan. Kalau yang biasa, yang umrah-umrah aja ya tidak apa-apa lah, biasa saja tuh. Tapi karena kita menyebut iyyaka nasta'in, Allah akan memberikan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dia melampaui sunatullah itu. Jadi jangan kita bangga dengan sunatullah yang ada saja. Itu hal yang biasa-biasa. Tapi kita harus menyebut iyyaka nasta'in supaya ada yang luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita memohon kepada Allah. Kita kadang-kadang menghadapi hal-hal yang di luar itu banyak. Problem kita itu banyak dalam hidup. Menurut logika kita ini tidak akan terpecahkan. Banyak yang kita hadapi seperti itu. Secara matematika tidak akan bisa terselesaikan. Tapi karena kita memohon kepada Allah dengan istilah isti'anah tadi, wa iyyaka nasta'in, ternyata Allah menunjukkan jalan keluar dan mudah terpecahkan. Dan ini banyak kejadian pada diri kita ketika kita memohon dipecahkan persoalan yang di luar kemampuan kita. Jadi penting sekali kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ini diulang-ulang, itu tujuannya agar kita terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu ihdina ini adalah fi'il amar. Ihdi artinya mohon, minta. Ya Allah, berilah aku hidayah. Ihdina. Kenapa harus pakai na? Sama dengan tadi iyyaka na'budu. Kenapa kita beribadah tuh pakai na, bersama, tidak pakai saya? Nah, ini rahasianya adalah kebersamaan itu adalah suatu jalan yang memuluskan manusia ke surga. Karena orang tidak akan bisa pintar sendiri. Dia pintar karena ada orang lain. Jadi na'budu di sini pakai nahnu, kami beribadah, kami menyembah, baik itu tadi ibadah mahdzah atau ghairu mahdzah, itu kebersamaan. Contohnya kita sekarang ini adalah melaksanakan kebersamaan. Dengan bersama-sama kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih hebat. Salat sendirian pahalanya 1. Tapi salat bersama-sama pahalanya 27. Jadi kata-kata di sini kebersamaan ini na'budu, ya artinya kesosialan, itu sangat dipentingkan di dalam Islam. Jadi kalau kita mau sendiri saja, kaya sendiri saja, itu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah kalau dia menerapkan kebersamaan. Dia mau melihat orang lain. Dia mau memberi orang lain. Dia mau membantu orang lain. Nah, itu kebersamaan. Jadi dalam ibadah apapun sangat dibutuhkan kebersamaan.
bukan sendiri. Jadi orang yang egois, menang sendiri, memencil-mencil, itu sangat dicerca di dalam melaksanakan ibadah. Sangat hina dalam beribadah. Ihdina. Nah, untuk mendapatkan petunjuk pun juga perlu kebersamaan. Ihdina, berilah kami petunjuk ya Allah. Kami di sini, bukan saya. Jadi ini menghilangkan sifat-sifat egois, menang sendiri, mengaku hebat sendiri, atau kata-kata lain sombong. Hilang dengan kata-kata ihdina. Hidayah itu datang karena kebersamaan. Misalnya aja kita sekolah. Kenapa sekolah itu bisa orang pintar? Karena di situ ada guru, ada teman. Kan kebersamaan itu. Ada organisasinya. Kalau di rumah saja tentu susah menjadi pintar. Jadi di sini ayat ini mengingatkan kita saking pentingnya kebersamaan, baik dalam amal sosial ataupun mungkin dalam mencari ilmu, mencari hidayah. Dengan kebersamaan tadi kita baru bisa memecahkan masalah. Apa itu? Siratal mustaqim, jalan lapang dan lurus. Sirat artinya jalan, sabil juga jalan, tarik juga jalan, syari juga jalan. Tapi bedanya dengan sirat, sirat ini jalan tol, lurus. Nah ini yang kita minta, hidayah yang bisa mendapatkan sirat, jalan lurus, tidak berbelok-belok, tidak berliku-liku, tidak sesat. Saya kalau di jalan Bukit Hindu itu sering sesat karena jalannya belok-belok, berliku-liku. Itu bukan sirat, tapi sabil. Tapi di sini sirat. Yang kita mohon itu sirat, jalan lapang, lurus, tak mungkin kita sesat menempuhnya. Nah, ini orang-orang yang dapat hidayah lah yang seperti itu. Orang yang tidak dapat hidayah sulit untuk mendapatkan jalan lurus dan lapang. Artinya apa? Kemungkinan tersesat bagi orang yang sudah dapat hidayah itu kecil. Karena dia sudah dapat hidayah. Jadi gunanya hidayah adalah supaya tidak sesat. Nah, hidayah itu di mana? Hidayah itu ya di dalam Al-Quran. Makanya di dalam surah Al-Fatihah disuruh melanjutkan kepada Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabu hudal lil muttaqin. Hidayah, petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah saya hidayah sehingga saya mendapatkan sirat, jalan lapang dan lurus, sehingga saya bisa istiqomah. Istiqomah artinya apa? Tidak akan bisa dibelok-belokkan lagi. Orang yang bisa dibelok-belokkan adalah orang yang hidayahnya sedikit atau tidak punya hidayah. Orang yang dapat hidayah banyak tidak bisa dibelok-belokkan. Karena dia sudah mendapat sirat, jalan yang lurus, tidak akan mungkin sesat. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus diartikan. Lurus di sini artinya tetap dalam pendirian atau yang disebut dengan istiqomah. Jadi diulang lagi di sini, jalan yang istiqomah tadi, yang lurus tadi adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan lapang lurus yang telah diberikan kepada orang yang mendapat nikmat. Orang yang dapat nikmat itu siapa? Orang yang dapat nikmat itu adalah para ulama. Sirat jalan lapang yang dimiliki oleh para ulama, para sarjana, para cendekiawan. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan yang pernah diberikan kepada para aulia, para nabi, para rasul, para ulama. Nah, inilah yang kita mohon di dalam surat Al-Fatihah itu. Selalu memohon kita supaya dapat sirat, jalan lapang dan lurus melalui hidayah, melalui petunjuk. Yaitu petunjuk orang-orang seperti orang-orang yang mendapat nikmat. Orang yang mendapat nikmat itu adalah orang yang soleh tadi. Orang yang betul-betul ilmunya dalam, orang yang tidak sesat, orang yang lurus jalannya. Nah, kalau kita mohon seperti ini terus menerus, diulang-ulang, insya Allah Allah kabulkan.
Karena menurut hadis qudsi yang kita baca, ketika kita salat itu kita sebetulnya komunikasi. Menyebut Al-Fatihah ini kita sebetulnya adalah komunikasi. Misalnya kita sedang menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah menjawab, apa katanya? Hambaku sedang memujiku. Jadi ada komunikasi. Kalau kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, itu Allah jawab dengan hambaku telah mengagungkan aku. Kemudian kita menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, Allah menjawab inilah perjanjian antara hambaku dengan aku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin itu adalah janji antara manusia dengan Allah. Inilah janji yang harus kamu laksanakan. Janjimu dengan aku, kata Allah. Kemudian yang kita inginkan tadi adalah siratal mustaqim. Yang tidak kita inginkan supaya Allah jauhkan dari kita ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau tidak berkenan, jalan orang yang menyimpang, jalan orang yang sesat, jalan orang yang tidak benar, bukan jalan orang yang sesat seperti jalannya musuh-musuh Allah itu. Jalannya orang ateis, jalannya orang komunis, jalannya musuh-musuh Tuhan, jalannya tauhid, bukan itu. Ya Allah, jauhkan aku dari itu semua. Waladdallin, dan juga ya Allah, jauhkan aku dari jalan orang yang akidahnya keliru. Sekarang banyak sekali akidah yang keliru. Dia mengaku Islam tapi akidahnya salah juga bisa. Orang sufi banyak juga yang akidahnya keliru, bahkan mengatakan menyatu dengan Tuhan segala macamnya. Nah, ini yang kita mohonkan. Ya Allah, jauhi aku dari orang-orang yang keliru tadi. Apakah dia itu orang-orang yang sesat atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Waladdallin, dan juga tidak jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kata di situ, ada dhal dan ada ghadab. Ghadab ini adalah jalan orang-orang yang beringas, jalan orang-orang yang jahat gitu. Sedang dhal ini adalah orang yang akidahnya salah. Ya, orang Yahudi, Nasrani, itu dhal. Dan juga mereka itu sangat getol ya, sangat rajin bagaimana mempengaruhi kita, mengalihkan akidah kita, mengalihkan penyembahan. Itu luar biasa mereka. Makanya kita disebut sini dengan mohon kepada Allah, hindarkan dari dua itu, dari orang-orang yang sesat dan orang-orang yang jahat. Lalu kita akhiri dengan kata amin. Perkenankanlah semua doa itu. Nah, ini karena ayat ini dalam surat Al-Hijr ayat 87 tadi mengatakan ada 7 ayat yang harus diulang-ulang, makanya saya mengulangnya lagi. Padahal ini dulu sudah kita sampaikan juga ya dalam ceramah seperti ini. Artinya apa? Jangan sampai ayat ini kita lupakan maknanya dan maksudnya. Karena orang yang salat itu ada 3. Ada orang yang salat hanya melafalkan saja, tapi tidak tahu maknanya, tidak paham dalam hatinya, hanya karena tradisi saja dia lafalkan saja, tapi tidak ngerti apa yang dia baca, hatinya diam. Ada orang yang sholat ngerti apa yang dibacanya, hatinya hidup karena ada kontak dengan hatinya, dia ngerti apa yang dia baca. Nah, tingkat ketiga ada orang yang paham lalu dia sebutkan. Jadi yang ketiga inilah yang diharapkan. Artinya sebelum kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya tadi sudah dalam hati. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu sudah duluan di dalam hati, baru lafaznya diucapkan. Itu yang paling bagus untuk mengarah pada kekhusyuan. Kalau yang pertama hanya sekedar
mengucapkan lafalnya saja nggak tahu makna, mungkin masih melayang-layang hati kita itu. Kalau yang kedua sudah mulai agak mendekat karena kita paham. Yang ketiga ini pahamnya dulu baru disebutkan. Kenapa? Pahamnya itulah yang bahasa kita, sedangkan lafaz Al-Qur'annya bahasa Arab. Nah ini yang paling bagus. Yang paling bagus yang nomor 3. Pahami dulu maknanya, lalu kita sebutkan lafaznya. Nah inilah yang mengakibatkan kita tidak bisa teralih kepada yang lain, bisa khusyuk. Nah terapkanlah yang ketiga itu. Mudah-mudahan kita semakin melaksanakan salat dengan baca Al-Fatihah, semakin kita mantap dalam istiqomahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.